jaga spending masyarakat. Semua transferan ke masyarakat tidak ada satu rupiah pun yang kemudian kita koreksi. Jadi kita punya ada sekitar 1,1 juta orang di Jakarta ini yang kemudian setiap bulannya mendapat langsung dari bantuan dari kita. Contohnya kartu Jakarta Pintar, ada kartu Lansia Jakarta, terus juga ada insentif. Itu enggak dikurangi, Bu? Sama sekali enggak. Jadi bantuan terhadap 1,1 juta orang yang selama ini yang dalam bentuk berbagai transfer tadi, ya KJP, kartu Lansia Jakarta, disabilitas dan lain-lain. Semuanya tetap berjalan. Tetap berjalan. Dananya sebagian diambil dari TKD ibu-ibu ini semua nih. Jadi bantuan terhadap 1,1 juta orang yang selama ini yang dalam bentuk berbagai transfer tadi, ya KJP, kartu Lansia Jakarta, disabilitas dan lain-lain. Semuanya tetap berjalan. Tetap berjalan. Dananya sebagian diambil dari TKD ibu-ibu ini semua nih. Jadi belum dulu. Jadi artinya dari situ kemudian kita memilih. Kita kemudian memilih kita memang sudah mendapat SOP yang lebih baik dibanding masyarakat, sehingga kemudian saat itu kita memilih kita mendapatkan hanya 50% di tahun 2020, yang 25%-nya dibayarkan di 2021. Jadi kita kurangi dan kemudian itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang salah satunya kesehatan dan juga bantuan sosial dalam bentuk sembako tadi, Pak. Ya. Karena tadi saya ingat banget tuh waktu itu satu rapat malam-malam ya kita ya. Terus saat itu kita udah nggak tahu deh hari itu gimana karena rapat dengan rapat terus-menerus. Yang duduk di sini Pak, nggak ada istilah WFH kalau Bapak tanya, nggak ada ya. Teman-teman ngopi bareng, sebelum saya lanjutkan, jadi ini harus saya pertegas, harus saya perjelas bahwa bantuan kepada masyarakat DKI bukan saja dipotong, bukan hanya disunat, bukan saja tidak dikorupsi seperti dana bansos yang sekian triliun itu, tetapi bahkan TKD mereka diberikan untuk masyarakat itulah. Jadi itulah yang DKI kerjakan kepada masyarakat yang katanya pada saat itu, dan kebetulan saya juga diundang di TV One, bahwa bansos DKI bermasalah, yang itu sempat menjadi trending topik, ramai di media sosial, ramai dibicarakan di mana-mana, dan orang-orang ini mereka lebih memilih berkorban untuk masyarakat ketimbang menguntungkan diri sendiri, yang sebenarnya kalau itu mau dimainkan kan tetap saja bisa. Tetapi inilah mereka para pejuang Jakarta berada di garda terdepan, berjuang untuk masyarakat, bukan hanya tenaga, pikiran dan lain-lain, bahkan TKD-nya sendiri mereka potong untuk agar masyarakat terbantu, tetap bantuannya tetap berjalan lancar, begitu Bu ya. Silakan Bu. Mungkin sedikit lagi Pak, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa sih strategi pemulihan ekonomi Jakarta, gitu ya. Kita punya namanya satu paket strategi pemulihan ekonomi Jakarta, yaitu pemulihan ekonomi untuk semua atau universal economic recovery, gitu ya. Karena kita sadar bahwa siapa sih yang terdampak saat ini dari pandemi, semua lapisan masyarakat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, dari yang usahanya informal sampai dengan yang usahanya besar, semua pasti terdampak. Sehingga kita sudah membuat paket-paket untuk masing-masing. Intervensinya dalam bentuk fiskal dan non-fiskal. Apa yang pernah kita lakukan? Yang pertama adalah kita menyelamatkan masyarakat rentan dulu melalui social safety net. Ya tadi kita memberikan jaring social safety net itu jaring pengaman sosial yang jadi kita Bapak bayangkan yang biasanya saat sebelum pandemi kita membantu 1,1 juta orang ya Pak. Iya. Nah pada saat kemarin kita pandemi itu sudah meningkat angkanya menjadi 2,4 juta KK. 2,4 juta KK. Bukan orang lagi. Bukan orang lagi. Satu KK itu kira-kira 3 sampai 4 orang ya rata-rata di kita. Jadi Bapak bisa bayangkan seberapa besar terdampak. Kenaikan persentasenya itu udah bisa ratusan persen tuh. Kalau jadi, dari 1,1 menjadi kita 2/3 KK Jakarta. 2/3 karena 3,6 ya Bu ya total keseluruhan KK di DKI. Nah itu kita berbagi 1,3 oleh pemerintah pusat dan 1,1-nya oleh dari kita untuk pemberian bentuk sembako. Dan itu diurus selalu Bu ya? Maksudnya diurus, administrasinya tetap jalan dengan benar? Ya, jadi itu tadi dan Pak. Itu tidak ada drama seperti Sudirman tuh nggak ada Bu ya? Pada saat ngurus itu ya? Itu paket aja lah. Ya itu ini adalah saya gitu. Jadi intinya adalah social safety net, terus kemudian juga siapa lagi ada 93,46% pelaku usaha tuh UMKM.
Jadi cuma sedikit Pak sebetulnya yang usaha besar di kita, tapi bicara kontribusi UMKM itu masih kecil. Nah ini kita harus selamatkan. Sekali lagi melalui KSBB, kolaborasi sosial berskala besar UMKM itu kemudian kita bisa lakukan. Bahkan kita over target Pak. Ini yang luar biasa. Kalau tadi Bu Tika bilang ini momentum, itulah yang kemudian menyadarkan kami luar biasa ya. The power of collaboration itu betul-betul sudah secara nyata gitu menyadarkan kita semua. Bapak bayangkan saat itu kita punya target mungkin dari awal pada saat dulu kita sebut OKOC, terus kemudian kita sekarang menyebutnya Jakpreneur karena kita perluas. Target kita bahkan harusnya 2022 itu 200.000, tapi per hari ini itu juga sudah melampaui, sudah lebih 220. Sebentar Bu, ini saya dikasih harapan apa dikasih janji kampanye? Karena di tengah COVID, saya ingat ini adalah Jakpreneur yang sebelumnya OKOC itu targetnya adalah 350.000 waktu itu, dan terus di tengah situasi seperti ini banyak orang berpikir termasuk saya udahlah tidak mungkin bisa tercapai, tidak mungkin ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba Ibu mengatakan bahwa tahun ini 200.000 sudah. Bahkan jadi target yang di RPJMD kita 200.000 Pak, baru. Enggak, 350.000 itu 5 tahun soalnya, iya, bukan sekarang. Iya, 200.000 selama 5 tahun. Dan bahkan per hari ini pun sudah melampaui. Apa yang terjadi? Saya ingat sekali pada saat merapatkan dengan dinas-dinas, ada 7 dinas yang punya tugas itu, termasuk dinas di Bu Tuti. Itu kemudian teman-teman tanya, ini gimana Bu? Karena anggaran termasuk yang dipotong, gitu kan? Yang nggak bisa dikerjakan pelatihannya. Tapi ya itu tadi, kita berikan tantangan dengan pola kolaborasi. Apa yang terjadi? Akhirnya teman-teman menjadi kreatif Pak. Tadi bekerja sama dengan banyak pihak. Anggaran dipotong, situasinya pandemi, target tercapai. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan aja jawab sendiri, karena saya mengimajinasikannya saja susah gitu loh, bagaimana mereka bekerjanya itu. Baik Bu, terima kasih banyak. Kita akan berbincang lagi ini ke soal lain ya. Di tengah situasi kayak gini Bu, pengendalian penduduk dan pemukiman itu kan relatif tambah rumit karena dananya berkurang. Sementara lahan di Jakarta juga tidak banyak gitu kan. Nah, ini bagaimana rumusnya nih? Ini yang mengendalikan kita semua sebagai warga Jakarta, kehidupan kita supaya lebih bermanfaat, lebih maslahat, dan kota ini menjadi proporsional untuk ditempati oleh warganya sebenarnya. Silakan Bu Suwardi. Terima kasih Pak. Luas kota Jakarta tidak berubah, tetapi penduduknya tetap bertambah. Bagaimanapun juga memang Jakarta ini barat madu yang dicari oleh kupu-kupu gitu Pak ya, dan itu hak semua orang untuk boleh tinggal di Jakarta, karena tidak ada hak orang yang masuk Jakarta sebelumnya mempunyai kuasa untuk menolak orang lain untuk masuk Jakarta. Jadi tidak ada lagi rahasia setiap habis lebaran masuk Jakarta, nggak ada lagi rahasia ya. Lagi rahasia, dan ini tentunya tantangan tersendiri untuk kota Jakarta untuk memastikan bahwa hunian di Jakarta juga semakin membaik. Program-program untuk pemukiman tambah banyak Pak, dan ini juga kita lakukan secara kolaborasi dengan masyarakat, membangun Jakarta dengan cara lebih humanis Pak. Jadi ini yang kita kerjakan, banyak contoh sekarang yang sudah kita dilakukan untuk penanganan RW-RW kumuh, termasuk seperti kampung akuarium sekarang sedang dibangun Pak, itu juga salah satu yang menggunakan pola kolaborasi. Dan masyarakatnya juga kita tahu sendiri, kita bangun solidaritas sosialnya, rasa demokrasinya. Pak Agis juga pasti juga mengikuti kan, bahwa kemarin saya memperdalam sedikit sebelum Ibu lebih jauh. Biasanya itu pemerintah itu ambil keputusan di atas, kerjakan, masyarakat terima jadi. Tiba-tiba ada namanya kampung akuarium, ada pemerintah, ada lembaga pemberdayaan masyarakat, ada masyarakat sendiri, yang tiga-tiganya diajak bicara. Itu nggak capek Bu ngurusnya kayak gitu Bu? Capeknya tentu lebih capek Pak, tetapi bahwa itu menjadi lebih bisa diterima oleh semua pihak. Karena bagaimanapun juga si warga juga punya hak suara, tahu apa yang mereka butuhkan. Emang kita tahu tuh kebutuhan masyarakat secara detail. Jangan-jangan nanti salah kalau kita yang sendiri yang menentukan.
Jadi sama yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, yang namanya paradigma City 4.0, rakyat tidak hanya sebatas menerima kegiatan, tidak hanya menjadi sekedar penduduk saja, tetapi menjadi bekerja bersama dari. Saya menyederhanakan saja ungkapannya Bu, karena saya biasa lugas. Pemerintah itu dikasih kuping untuk dengar gitu ya. Jadi bukan hanya bisa memerintah doang gitu, kira-kira gitulah ya. Sekarang tidak cukup lagi Pak, apalagi dengan warga Jakarta, karena warga Jakarta tuh kritis-kritis Mas sekarang, lebih gitu. kritis lagi. Jadi, nggak dilaporin Bu? Alhamdulillah berjalan Pak, dan ini yang kita lakukan ke semua. Jadi tadi Bu Sri mengatakan terkait dengan JDCN Pak, kebetulan saya ketua hariannya Jakarta Development Collaboration Network yang kita bangun awal tahun kemarin. Pada saat kita bangun, kita fokusnya ke urban regeneration. Urban regeneration, mau membahas terkait dengan masalah-masalah kota, ya transportasi, ya perubahan iklim dan sebagainya. Tetapi baru 1 bulan lebih memulai COVID menghantam. Yang kami lakukan adalah melakukan refocusing, menjadikan momentum COVID itu untuk meningkatkan solidaritas sosial. Satu sisi PSBB, pengetatan sosial berskala besar, satu sisi lagi kolaborasi sosial berskala besar. Jadi pasti ada masyarakat yang membutuhkan sesuatu, kita siapkan platformnya. Jadi contohnya Pak, awal puasa Bu ya, kita mulai yang KSBB pangan. Kita dapat lebih dari 650.000 paket sembako dari warga untuk warga. Tidak melalui kami, tidak kami yang membagikan. 650.000 paket dari warga untuk warga. Ada yang langsung, ada yang menggunakan agregator yang kita siapkan. Jadi misalnya Human Initiative, Basnas, ACT. Kalau yang memberikan bantuan kecil-kecil kan tidak full tuh pas 1 RW. Betul. Jadi mereka yang mengagregasi. Kita siapkan platformnya, RW di 1 di kelurahan B yang miskin sekian. Maka mereka akan memilih, saya akan memilih bantuan di sini. Ketika itu sudah penuh, kami tutup supaya menghindari duplikasi. Itu yang kami lakukan, tetapi semua kita pastikan bantuan itu disalurkan secara baik, akuntabel. Termasuk yang bantuan untuk peralatan kesehatan itu banyak sekali Pak. Bantuan untuk kesehatan itu? Iya, banyak sekali. APD yang waktu itu susahnya setengah mati itu banyak sekali bantuan. Hand sanitizer yang waktu itu di toko habis di mana-mana, dibantu banyak. Disinfektan luar biasa. UMKM akhirnya kita punya pelatihan yang banyak dari hasil kolaborasi. Gawai. Dan sekarang kita sedang kita siapkan untuk pemukiman. Jadi untuk pemukiman. Kolaborasi untuk penanganan pemukiman, dan satu lagi juga untuk penanganan sampah juga sedang dalam proses. Rencananya minggu ketiga Februari kita sudah launching yang 2 itu. Jadi kita lakukan apa saja Pak demi Jakarta. Teman-teman ngopi bareng, kalau saya agak lama menjedaknya karena saya pun tercengang-cengang dengan apa yang dibicarakan tadi. Sungguh luar biasa. Inti dari seluruhnya itu adalah dikatakan oleh Bu Sri maupun dengan Bu Ferdi bahwa adalah kolaborasi. Kalau di dalam Islam, makanya sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali dari sholat sendiri. Berjamaah itu kan berkolaborasi, bersama-sama, gitu kan ya. Baik Ibu, luar biasa sekali keterangannya, menarik, dan tentu saja dalam pandemi ini tidak mungkin tidak berefek secara negatif, dan efek negatifnya seringkali yang paling kena adalah perempuan. Karena perempuan itu, saya nggak percaya lagi dengan kalimat perempuan itu lemah kalau melihat yang ada di sini seperti ini gitu lah. Jangan-jangan itu hanya untuk menipu kita aja kaum lelaki, seolah-olah gitu ya. Tapi ternyata pejuang semua. Tetapi dalam konteks yang beda adalah konteks mikro, rumah tangga dan sebagainya. Tentu saja perempuan menjadi tiang penyangga utama, tetapi juga menjadi korban dari kekerasan dan sebagainya. Apa yang dilakukan Bu Tuti yang selama ini berada di garda terdepan dalam konteks itu menjaga keluarga dari kondisi pandemi yang seperti sekarang ini Bu? Iya, memang betul ya.
Pak Ges, sebelumnya juga kepada seluruh pemirsanya Pak Ges ini, ujung-ujung akhirnya apa tadi yang kita hadapi bersama ini, pandemi, ujung-ujung akhirnya kan kepada keluarga, dan di pihak keluarga itu sendiri yang paling prone, rentan terhadap impact dari ketidaksiapan sebuah keluarga menghadapi ini semua, itu biasanya perempuan dan anak. Jadi sekarang ini kan dengan kondisi sekolah di rumah, bekerja pun banyak di rumah, lalu kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi juga di rumah karena di tempat pekerjaan banyak yang tutup, juga banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka semua sekarang berkumpul di rumah. Dan ketika berkumpul di rumah, banyak sekali porsi-porsi yang harus diambil pekerjaan itu, mohon maaf ya, ini hasil dialog kami itu oleh perempuan Pak Des. Jadi artinya ketika berkumpul di rumah, pekerjaan seorang ibu itu bertambah. Dia otomatis harus bisa menjadi seorang guru bagi anak-anaknya yang sedang sekolah di rumah. Dia juga harus bisa menopang kehidupan rumah tangganya akibat aktivitas ekonominya ini terganggu. Kalau yang bekerja hanya suami, kemudian suami mengalami gangguan terhadap aktivitasnya. Nah, yang kami lakukan adalah mengantisipasi adanya ketidaksiapan sebuah keluarga, baik dari segi pandeminya itu sendiri, di mana klaster keluarga ini sekarang mendominasi. Berapa persen Bu? 60 ya? 60% itu sekarang ini adalah klaster keluarga. Penularan itu dari segi pandemi pun di klaster keluarga Pak. Kemudian dari segi tindak kekerasan yang seringkali terjadi, namun ketidakberdayaan mereka untuk mobilitas keluar, maka mereka juga terpaksa untuk tidak terlaporkan oleh mereka sendiri. Ini yang kita sangat cukup prihatin. Jadi sepertinya burden itu terhadap perempuan ini dengan adanya pandemi ini luar biasa semakin meningkat. Pemprov hadir bersama-sama dengan berbagai mitra kerjanya di tengah-tengah kondisi Pemprov sendiri pun harus mengedepankan penanganan COVID itu sendiri, baik dengan datang dengan bentuk bansos maupun dengan bentuk-bentuk lainnya. Nah, maka kami juga datang dengan pola kolaborasi tadi Pak, didukung dengan berbagai elemen yang ada, LSM pemerhati perempuan, LSM pemerhati anak, kemudian perguruan tinggi Pak. Luar biasa perguruan tinggi ini mendukung kita semua. Kita hadir menyapa seluruh hampir seluruh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta ini. Nomor satu, kita hadir di tengah-tengah mereka. Ya, tadi Bu Nahdian sudah bilang belum semua rapih dengan pemahaman tentang gadgetnya. Kita datang dengan digital literacy, kita hadir ke tengah-tengah mereka memberikan digital literacy dengan coverage ya, dengan coverage itu setiap kali kita lakukan webinar dan didukung juga dengan armadanya tim penggerak PKK tentunya Ibu. Nah, ini yang menarik Bu, tentang PKK itu efektif sekali Bu. Sangat amat efektif. Kita hadir ke tengah-tengah para keluarga, yang mana keluarga ini 3,5 juta keluarga yang ada di Jakarta, melalui frontliner yang ada di ujung tombak paling depannya tim penggerak PKK yang namanya Kader Dasawisma, yang saat ini sudah 75.000 kader itu dengan sudah digitally, database-nya itu sudah kita digitalkan. Dan mereka bisa kita telusuri ada di mana pergerakannya dan segala macamnya. Kita hadir Pak di tengah-tengah para keluarga ini. Kita kalau melakukan pertemuan ya dengan para keluarga ini sampai ngitung pagi ini mereka masih berbagi ini gadget dengan anaknya yang sekolah. Kita punya kan data by name, by address, by problemnya melalui Carik Jakarta yang dikumpulkan oleh Dasawisma tim penggerak PKK ini. Kita bisa identifikasi juga keluarga mana saja kira-kira yang punya anak usia sekolah. Itu di situ ada. Nah, maka kalau kita ingin menyapa mereka, kita jamnya nih atur nih Pak, sampai atur jam. Oh, pagi gini dia masih berbagi gadget sama anaknya nih. Nanti jam-jam 2 kita baru hadir ke tengah-tengah mereka gitu. Kita sampai berhitung seperti dengan itu. digital yang sudah menjangkau semua semacam itu, artinya bahwa pengaduannya menjadi cepat, lantas responnya juga jadi cepat, terkendali. Ya. Itu ada terlihat persentase pengurangan dari masalah kekerasan yang terjadi Bu. Justru kalau
kalau pengurangan tindak kekerasan ini kan bisa dihitungnya dengan cara kita survei ya Pak ya, dengan cara kita seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, kan mereka punya prevalence rate. Nah, kita kan belum melakukan prevalence rate itu secara rutin. Yang ada ini kan mereka yang datang secara aktif melapor kepada kita, itu yang kita bisa lihat. Justru di tengah pandemi ini kami mengencourage mereka, jika terjadi tindak kekerasan jangan segan untuk terus ayo berani bicara, untuk terus lapor kepada kita agar cepat tertangani. Yang jelas response time kita begitu laporan ada saat itu juga Pak, mau tengah malam, response time kita mau tengah malam, mau subuh, mau apa, kita punya layanan 24 jam. Jadi di samping kita hadir untuk digital literasi tadi, juga kita datang hadir di tengah-tengah keluarga itu dengan konseling. Konseling pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konseling ini sekarang ini kita dibantu juga nih dengan perguruan tinggi. Jadi fakultas psikologi perguruan tinggi itu sudah terus ikut serta berkolaborasi juga dengan perguruan tinggi. Akan semakin besar kolaborasi kita. Bahkan insya Allah besok ini juga Universitas Indonesia dengan Fakultas Psikologinya akan membantu penuh kita dengan pola kolaborasi. Bahkan juga badan-badan internasional itu menaruh perhatian yang sangat luas dengan upaya-upaya kita untuk hadir ke tengah-tengah keluarga ini dengan pola kolaborasi. Jadi teman-teman ngopi bareng, bisa dibayangkan problem yang dihadapi Jakarta, yang satu mengendalikan ekonomi, mengendalikan pendidikan, kesehatan, lantas membuat sarana wifi-nya, lantas membuat kebijakan-kebijakan untuk pemukiman, yang ini menjadi penyangga penahan agar efek pandemi ini tidak terlalu jauh kepada efek kemanusiaan. Kira-kira semacam itu, dan program pemberdayaan perempuan tetap berlangsung Bu ya. Terus, juga bahkan sudah disertai dengan sistem digitalisasi. Yang menarik Bu ya, ini sebenarnya bukan di bidang Ibu karena ini tugas Damkar. Cuma buat saya menarik saja membaca posting-posting mereka. Kemarin petugas Damkar menyelamatkan ular sanca di Kemayoran. Sebelumnya lagi menyelamatkan seekor kucing di bawah jembatan. Sebelumnya lagi menyelamatkan seekor kambing yang masuk ke dalam gorong-gorong. Selama ini saya melihat semacam itu terus terang saja hanya di film 911 atau cerita-cerita di luar negeri, di Eropa, di Amerika. Tapi ini sekarang terjadi di Jakarta. Saya mengatakan bahwa kota ini semakin beradab. Kota ini semakin humanis, dan untuk bicara tentang kota ini semakin beradab, semakin humanis, orangnya ada di sebelah kanan sana, sebelah kiri saya ini, Bu Susi, yang semua pekerjaannya sekarang paling sering ditampilkan di media sosial karena ada yang nulis Jakarta rasa Korea, dan saya bahkan menambahkannya dengan lagunya dari sajaknya Sapardi Djoko Damono tentang hujan bulan Juni. Kalau itu kan sempat nanti akan saya bacakan juga cerita itu. Nah, itu Ibu Susi dengan tengah Covid kayak gini, rasa-rasanya Ibu memberikan kita kebahagiaan nih. Taman-taman di Jakarta sudah sedemikian bagusnya dan akan terus berlanjut ya Bu ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kondisi seperti ini dananya dapat terus Bu? Ya, jadi kalau boleh kami sampaikan, jadi 2018 kami karena kan kunci cari duitnya kan di sini nih. Jadi mungkin ketika COVID saja di tahun 2020 kami refocusing anggaran. Jadi untuk pembangunan taman-taman itu kami tunda. Namun kami tetap mengupayakan kami melakukan pembuatan taman tanpa APBD. Yaitu kita memaksimalkan PJLP yang ada di Dinas Taman. Jadi membuat itu kita mempergunakan seperti kayu-kayu yang tidak terpakai yang didapat dari
bukan pengrajin, pengolahan yang kami punya di TPK. Jadi itu kita buatkan seperti sarana pedestrian, kemudian kita buatkan bangku-bangku dan meja, dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan itu adanya di Jakarta Barat. Jadi kami mengupayakan seperti itu. Kemudian kami menambah sarana-sarana itu juga untuk di Ragunan, jadi menambah fasilitas. Walaupun di masa pandemi ini kami menutup semua sarana taman. Gitu, karena kami khawatir akan membawa semua sarana taman ya, di sama pandemi ini ditutup. Sebanyak 2.500 taman kami tutup. 2.500 ya. taman itu yang sudah ada. Ya, namun pada PSBB pertama awal itu memang kita buka sebanyak mewakili setiap wilayah itu hanya 5 lokasi. Namun ketika PSBB ketat kami tutup kembali. Tutup kembali. Itu yang sudah ada 2.500. Akan bertambah lagi tahun ini ada berapa, Bu? Ya, jadi tahun ini kita akan membangun 12 Taman Maju Bersama. 12 Taman Ya. Maju Bersama. Ya, kenapa disebut Taman Maju Bersama? Karena lagi-lagi kita berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi sebelum kita bangun, jadi kita mengumpulkan lewat forum diskusi yang mana hasil desain itu adalah hasil diskusi kita bersama dengan masyarakat setempat, sehingga fasilitas sarana yang kita buat adalah untuk masyarakat sekitar secara optimal, yang dapat digunakan secara optimal. Luar biasa sekali. Teman-teman ngopi bareng, kalau Anda ke Sudirman sekarang atau kemana-mana tempat di Jakarta, jangan heran apabila di sana sudah kita temukan kupu-kupu dan capung berada di taman-taman Jakarta. Kan itu punya persyaratan, udaranya harus bagus, airnya juga harus bagus. Artinya kondisi Jakarta sekarang ini secara ruang untuk hidup dari hewan-hewan terbang itu sudah lebih baik, Bu ya. Pak Berarti. Ges, tambahan Pak. Iya. Dinas Pertanian dan Iya. Pertanian dan pertahanan pangan, mereka punya program warga Jakarta bisa mendapatkan tanaman gratis, Pak, dikirim online. Jadi warga Jakarta dapat tanaman gratis dan itu pun dikirim online. Bisa kirim online, satu KTP bisa dapat 2 pohon. Satu KTP dapat 2 pohon. Tidak cuma itu, sebetulnya juga benih ikan. Benih ikan Nanti juga akan ada- dapat. Bagusnya ada satu lagi, nanti bicara dengan Kepala Dinas KPKP, saat ini sampai PLT. Pak, satu lagi, Bu Susi punya tugas juga kaitan pemakaman. Itu saya kira juga perlu Sudah kita bicarakan di minggu lalu dengan Bu Susi, itu sudah komplit soal pemakaman, sudah dibahas panjang lebar kemarin itu. Iya. Dan ini programnya dunia akhirat Ibu Susi ini. Dan teman-teman ngopi bareng, sampailah kita di akhir acara. Kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda, dan ada beberapa ibu-ibu di sini yang akan kita undang membedah secara khusus tentang program atau wilayah yang sedang ditanganinya, agar kita bisa lebih dalam lagi mengobservasi, mengeksplorasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di DKI Jakarta. Dan sebelum kita akhiri, dari Ancol ada sedikit merchandise dari saudara Martua Hamid Siregar, juga dari Pak Maruli. Pak Maruli ini produser dari acara Ancol TV Ngopi Bareng ini. Silahkan Pak Ucok. Terima kasih banyak Pak Ucok, Pak Dani, Pak Maruli. Baik teman-teman Ngopi Bareng, sampai jumpa lagi di tema dan acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.